Definisi tetralgivalot adalah kelainan jantung bawaan sianotik yang terdiri dari 4 kelainan struktural utama pada jantung, yaitu yang pertama, defek centrum ventrikel, lubang antara ventrikel kanan dan kiri yang menyebabkan pencampuran darah. Yang kedua, stenosis pulmonal, penyempitan pada kutub arteri pulmonal yang menghambat aliran darah ke paru-paru. Yang ketiga, overriding aorta, septum ventrikel menerima darah dari ventrikel kanan dan kiri. Yang kedua, hipertrofi ventrikel kanan, penebalan otot ventrikel kanan akibat peningkatan beban kerja karena hambatan aliran darah ke paru-paru. Etiologinya, penyebab pasti tetralgivalot belum diketahui, tetapi terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko, yaitu yang pertama, faktor genetik, adanya kelainan kromosom seperti sindrom Down. Yang kedua, faktor prenatal, infeksi virus rubella pada ibu hamil. Yang ketiga, faktor lingkungan, paparan bahan kimia atau radiasi selama masa kehamilan. Patofisiologi pada tetralgivalot, stenosis pulmonal menghambat aliran darah dari ventrikel kanan ke paru-paru. Akibatnya, tekanan ventrikel kanan meningkat dan menyebabkan darah dari ventrikel kanan mengalir ke ventrikel kiri melalui defek centrum ventrikel. Darah bercampur ini kemudian dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta yang menunggang, sehingga darah yang keluar dari jantung mengandung sedikit oksigen. Tiga kondisi ini menimbulkan sianosis dan hipoksia jaringan, terutama saat aktivitas atau menangis. Ketika anak berjongkok, aliran darah ke paru-paru meningkat karena tekanan sistematik bertambah, sehingga gejala sesak dapat berkurang. Hipoksia kronik akan merangsang sumsum tulang untuk memproduksi lebih banyak sel darah merah, yang meningkatkan viskositas darah dan berisiko menimbulkan komplikasi seperti trombosis dan gagal jantung. Manifestasi klinis yang pertama, sianosis pada bibir, kuku, dan kulit sejak bayi atau anak-anak. Yang kedua, napas cepat dan sesak setelah aktivitas ringan. Yang ketiga, cepat lelah bahkan setelah berjalan beberapa meter. Yang keempat, posisi jongkok setelah aktivitas untuk mengurangi sesak. Yang kelima, berat badan sulit naik dan pertumbuhan terhambat. Yang keenam, serangan hipersianotik, serangan sesak mendadak dengan sianosis berat dapat berakibat fatal jika tidak ditangani segera. Komplikasi yang pertama, hipoksia kronik dan gagal tumbuh. Yang kedua, polisitemia sekunder atau peningkatan jumlah sel darah merah akibat kekurangan oksigen. Yang ketiga, endokarditis infektif. Yang keempat, gagal jantung kongestif. Yang kelima, serangan hipersianotik berulang. Periksaan penunjang. Yang pertama, foto ronsen dada menunjukkan bentuk jantung seperti sepatu akibat pembesaran ventrikel kanan. Yang kedua, EKG memperlihatkan tekanan hipertrofi ventrikel kanan. Yang ketiga, USG jantung, pemeriksaan utama untuk melihat 4 kelainan anatomi jantung secara jelas. Yang keempat, kateterisasi jantung, mengukur tekanan di ruang jantung dan menilai struktur anatomis pembuluh darah. Yang kelima, saturasi oksigen. Penata laksanaan medis. Yang pertama, tata laksana medis sementara, pemberian oksigen tambahan, posisi jongkok atau lutut dada untuk mengatasi sesak, pemberian obat seperti propranolol untuk mencegah serangan hipersianotik. Yang kedua, tindakan bedah. Asuhan keperawatan. Seorang anak laki-laki usia 6 tahun dengan tetralgivalot datang dengan keluhan cepat lelah bahkan setelah berjalan beberapa meter, sulit makan karena sesak, saturasi oksigen 85%, dan tampak sering memilih posisi jongkok untuk mengurangi sesak. Dalam pengkajian, anak cepat letih, napas cepat setelah aktivitas ringan, denyut jantung meningkat, serta kulit dan bibir lebih biru setelah beraktivitas, kelelahan setelah aktivitas minimal, napas cepat, denyut jantung meningkat, posisi jongkok untuk mengurangi sesak, sianosis yang semakin berat setelah aktivitas.
Pengkajian identitas klien, nama, usia 6 tahun, jenis kelamin laki-laki, diagnosa medis tentralogi Fallot, keluhan utama anak tampak cepat lelah, napas cepat, sulit makan karena sesak, dengan saturasi oksigen 85% serta sering jongkok untuk mengurangi sesak. Riwayat penyakit sekarang, ibu mengatakan anak tampak cepat lelah bahkan setelah berjalan beberapa meter, sering sesak, bibir dan kuku menjadi kebiruan, terutama setelah bermain. Anak sering jongkok spontan setelah aktivitas karena merasa sesak berkurang dengan posisi tersebut. Kepala atau leher tampak sianosis bibir, ekstremitas, jari-jari berbentuk tabuh, kardiovaskular, terdengar murmur sistolik pada area pulmonal, respirasi, napas cepat, sesak meningkat setelah aktivitas, perilaku tampak mudah lelah dan memilih posisi jongkok saat sesak. Pemeriksaan fisik, kesadaran kompos mentis, keadaan umum, tampak lemah, sesak saat berbicara, tanda vital 95/60, nadi 110 kali per menit, RR 32 kali per menit, suhu 36,8 Celcius, SpO2 85%. Implementasi berdasarkan hasil asuhan keperawatan pada anak usia 6 tahun dengan tentralogi Fallot, ditemukan masalah utama berupa gangguan pertukaran gas, intoleransi aktivitas, risiko penurunan curah jantung, kurang pengetahuan keluarga, dan ansietas. Setelah dilakukan intervensi keperawatan yang meliputi observasi, tanda vital dan saturasi oksigen, pemberian terapi oksigen, pengaturan posisi dan aktivitas, edukasi kepada keluarga, serta dukungan emosional, kondisi anak menunjukkan perbaikan yang bermakna. Saturasi oksigen meningkat, napas menjadi lebih stabil, dan kelelahan berkurang. Keluarga memahami cara menangani sesak, pentingnya istirahat, serta kepatuhan terhadap pengobatan dan kontrol rutin. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkesinambungan mampu membantu meningkatkan kondisi fisik anak serta kesiapan keluarga dalam merawat anak dengan tentralogi Fallot di rumah.